Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, perikop dari ayat ini adalah tentang Mesir. Bukan Mesir yang menyelamatkan, bukan Mesir yang memberi pertolongan, tetapi Tuhanlah yang memberi pertolongan. Dan kalau kita baca perikop ayat ini mengatakan bahwa Israel mengandalkan Fir'aun, kemudian dipermalukan dan lain sebagainya, sampai muncul firman ini yang berkata bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ini menginspirasi kita Bapak Ibu Saudara bahwa bukan Mesir yang memberi pertolongan, bukan dunia ini yang memberi pertolongan, bukan dunia ini yang membuat kita tenang, tetapi ketenangan kita sesungguhnya ketika kita ada di dalam Dia. Di ayat yang ke-15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya kepada siapa? Yang jelas percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tenang. Dunia ini dengan segala apa yang ada atasnya tidak bisa membuat kita tenang. Kalau kita belajar, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa kamu berkata, bukan, kami akan naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Oh, kami akan lari dengan kuda tangkas, tetapi musuhmu akan jauh lebih cepat, katanya. Jadi disimbolkan bahwa dunia ini tidak bisa atau tidak mampu memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi ketenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan disitulah terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam diri kita, itulah yang membuat kita tenang. Itu yang membuat kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ada satu quote yang saya senang, Bapak Ibu Saudaraku. Quote-nya berkata demikian. Kadang Tuhan mengizinkan badai terjadi atas kehidupan kita, tetapi pada saat yang sama Dia menenangkan kita. Artinya apa? Kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita, tetapi pada saat yang sama Dia menenangkan kita. Artinya apa? Pada saat yang sama kita menyadari, kita dibuat sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tenang. Mari kita buka Alkitab kita selanjutnya dari Markus pasal 6 ayat yang ke-50. Markus pasal 6 ayat yang ke-50 itu perikop tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat ini mengatakan, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat yang ke-49 katakan, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Saudaraku, bahwa dunia ini betul memang membuat kita tidak tenang, apalagi menghadapi masalah-masalah yang begitu besar seperti hari-hari ini. Tetapi ketika kita menyadari akan kehadiran Kristus dalam hidup kita, itu yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, dan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ketika mereka menyadari akan kehadiran Yesus di dalam hidup mereka, mereka menjadi tenang. Mereka menjadi aman. Sebenarnya itulah
yang Tuhan rindukan terjadi atas setiap kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia boleh begitu rupa, tetapi seperti di Yesaya 30 tadi dikatakan, bukan Mesir, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita. Bukan dunia ini yang memberikan pertolongan kepada kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan atas hidup kita. Bukan dunia ini yang membuat hati kita tenang, tetapi Tuhanlah yang membuat hati kita tenang. Itu terjadi ketika apa? Ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan ini kita belajar untuk kita terus menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan ada atas hidup kita. Dan ketika Tuhan ada atas hidup kita, itu yang membuat kita tenang. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita menang. Amin. Sama seperti kota tadi dikatakan, kadang Tuhan mengizinkan atau membiarkan badai menerpa dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan menenangkan kita. Kehadiran, kesadaran akan kehadiran Tuhan atas hidup kita, itu cukup bagi kita untuk membuat kita tenang. Dan kita beroleh kemenangan dan beroleh kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.